Oh, that's good. Yeah, just yeah. Action. Halo Sobat Receh dimanapun kalian berada, semoga kabar kalian sehat selalu, amin. Kali ini kita akan membahas film The Girl Next Door. yang dirilis pada tahun 2004, di mana film ini menceritakan kisah seorang anak SMA yang jatuh cinta kepada gadis tetangga rumahnya. Akan tetapi, gadis yang ia sukai adalah seorang bintang film porno. Lalu, bagaimana keseruannya? Mari kita simak alur cerita filmnya. Film menceritakan Matthew, seorang anak SMA yang aktif dalam organisasi. Dia juga terbilang siswa yang rajin karena sedang mengejar beasiswa di universitas impiannya. Namun di sisa waktu masa SMA-nya, si Matthew ini ingin merasakan kegembiraan seperti yang teman-temannya lakukan. Ya, masa-masa remaja lah. Tidak terasa jam sekolah pun usai. Si Matthew yang berjalan pulang dengan temannya, Ellie dan Klitsch, hanya bisa melihat dari balik kaca. Lanjut, Matthew pun pulang ke rumah. Di sana dia melihat ada mobil parkir di rumah tetangga. Malam pun tiba. Saat Matthew akan membuang sampah sambil menghafal pelajaran, dia melihat ada gadis yang sedang beringkes barang. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Si Matthew yang terkesima pada pandangan pertama sampai salah tingkah. Lanjut, hal itu pun dia ceritakan pada Ellie. Saat asik mengobrol, tanpa disadari, Matthew melihat ke seberang jendela. Dan di seberang sana, terlihat Daniel yang sedang berganti baju. Tapi apesnya, si Matthew ketahuan. What? Matt, what? Dak-dikduk gak karuan, sambil mengintip, Matthew melihat Daniele berjalan ke arah rumahnya. Nampak di sana Daniele berbincang dengan orang tua Matthew. Dengan muka sinis dan arogan, si Daniele meminta Matthew untuk mengajaknya berkeliling komplek. Sambil merenung dan memikirkan pentil si Daniele, Matthew pun meminta maaf. Tapi namanya perempuan tidak semudah membalik telapak tangan untuk memaafkan kesalahan laki-laki. Daniele pun ingin membalas Matthew yang tadi sudah melihat pentilnya. Sambil tersenyum, Matthew pun berkata, "Apakah aku harus menari telanjang di sini?" Dan ya, dengan sedikit tarikan alis, Daniele pun tersenyum melihat belalai gajah yang melambai. Tak cukup sampai di situ, Daniele pun membuat si Matthew lari telanjang berkeliling komplek. Setelah puas, Daniele yang sambil tertawa bahagia akhirnya menjemput Matthew dan mereka pun pulang. You're an asshole. Semenjak kejadian itu, si Matthew dan Daniele pun semakin akrab. Nampak di beberapa kesempatan, Matthew menunjukkan rasa kagumnya dan benih-benih cinta pun mulai bermekaran. Lanjut, saat Matthew di sekolah, Daniele pun datang untuk mengajak Matthew bolos. Tanpa berpikir panjang lebar, si Matthew langsung meninggalkan kelas. Walaupun di sana nampak guru PPKN sedang menerangkan pelajaran. Mereka pun menghabiskan waktu bersama seperti jalan-jalan, jajan seblak, cilor, telur gulung, bakso ikan, dan lumpia basah. Tak terasa hari pun semakin larut. Saat di perjalanan pulang, Daniele mengajak Matthew untuk gila-gilaan. Dia berhenti di sebuah rumah yang ada kolam renangnya, lalu mengajak Matthew masuk dan berenang di sana. Awalnya si Matthew menolak karena takut ketahuan pemilik rumah. Tapi begitu Daniele buka baju dan lepas celana, iman Matthew pun tidak kuasa menolak. Akhirnya mereka pun berenang dan bersenang-senang. Sampai pada momen mereka akan first kiss, Matthew kaget karena si pemilik rumah pulang. Dan parahnya, pemilik rumah itu adalah kepala sekolah Matthew. Terancam karir di sekolahnya hancur, Matthew pun mengajak Daniele pergi dari sana.
Lanjut, mereka pun datang ke rumah Ellie untuk mengajaknya datang ke sebuah pesta. Sesampainya di tempat pesta, nampak teman-teman Matthew tidak begitu ramah. Bahkan Matthew sempat diusir secara halus. Taken care of. Merasa harga dirinya diinjak-injak dan takut Daniele digembeng karena situasi banyak yang mabuk, dengan penuh keberanian Matthew pun langsung mencium Daniele di depan teman-temannya. Cadas, epic momen banget pokoknya. Lanjut, keesokan harinya kegembiraan Matthew pun berubah ketika Ellie menunjukkan video BF yang ternyata pemeran utamanya si Daniele. Sedih, bingung, marah, campur sange, si Matthew pun langsung pergi dan pulang ke rumah. Sepanjang perjalanan, dia dihantui hal yang tadi dia lihat. Sesampainya di rumah, ternyata ada Daniele di sana. Matthew yang masih kepikiran video BF tadi pun berhalusinasi. Sambil melamun karena kepikiran kata-kata si Ellie, Okay, take her to a motel room and Matthew mengajak Daniele pergi jalan-jalan nanti malam. Malam pun tiba. Matthew mengajak Daniele ke sebuah hotel melati yang harga per malamnya 200 ribuan. Tapi begitu sampai pada momen yang seharusnya mereka iwi-iwi, si Matthew malah grogi karena memang dia belum pernah melakukannya. Lalu dengan polosnya si Matthew malah membahas tentang video PF yang tadi dia lihat. Daniel yang merasa tersinggung akhirnya marah dan meninggalkan si Matthew. Lalu Matthew pun meminta maaf dan menjelaskan semuanya. Merasa bersalah dan ingin memperbaiki keadaan, keesokan harinya Matthew datang ke rumah Daniele. Niat hati ingin meluruskan masalah yang semalam, namun momen itu terhalang karena Daniele akan pergi dengan Kelly, produsernya. Cerita pun berlanjut. Si Matthew semakin galau gundah gulana ketika Daniele akan pergi meninggalkannya ke Las Vegas karena suatu pekerjaan. Tapi karena rasa cinta, kasih sayang, dan dukungan dari Ellie juga klits, mereka pun berangkat untuk menyusul Daniele. Singkat cerita, Matthew pun sampai di Las Vegas, lalu mencari Daniele di acara pertemuan fans film dewasa dan kembali meminta maaf. I'm sorry, I had to come. Asshole. Namun hal itu membuat Kelly marah karena merasa urusan bisnisnya jadi rusak gara-gara si Matthew. Kelly pun mengancam Matthew supaya menjauhi Daniele. Namun bukan laki-laki sejati jika langsung menyerah. Matthew pun kembali menghampiri Daniele dan menyatakan cintanya. Yes. Melihat keberanian Matthew, akhirnya Daniele pun berubah pikiran dan menerima pernyataan cinta Matthew. Tapi karena hal itu membuat Kelly rugi besar, dan Kelly pun menculik Matthew untuk meminta ganti rugi. Matthew yang kebingungan setengah mati harus menemukan cara untuk mengganti kerugian Kelly. Jika tidak, dia akan kehilangan Daniele selamanya. Singkat cerita, Matthew dan teman-temannya menemukan sebuah ide untuk bekerja sama dengan Hugo, seorang produser film dewasa yang dimana Hugo ini musuh bebuyutannya si Kelly. Lanjut, dengan segala kekurangan dan ide brilian dari Ellie, karena dia memang bercita-cita sebagai sutradara film, akhirnya film dewasa hasil karya mereka pun laku terjual sebagai salah satu film dewasa yang terlaris karena berkonsep sex education. Karena keberhasilan itu, Matthew pun merayakan dengan melepas keperjakaannya iwi-iwi dengan Daniele. Dan akhir cerita, Matthew pun berhasil kuliah di universitas impiannya. Tamat. Sekian.